Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Dwi Widiantoro. Saya akan menjelaskan metode dualitas maksimum dan minimum dengan NIM 2018-470072. Pada kasus maksimum, perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet dengan simbol X1, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit yaitu X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin yang pertama yaitu khusus untuk membuat sepatu karet dengan kapasitas maksimum adalah 8 jam. Sedangkan mesin kedua adalah khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimumnya 15 jam. Sedangkan mesin ketiga khusus untuk assembling kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas 30 jam. Setiap lusin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam, dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 adalah 30.000, sedangkan sepatu X2 adalah 50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah X1 dan X2 yang harus diproduksi? Jawab. Langkah pertama, kita buat tabel dari soal di atas agar lebih mudah penyelesaiannya. Kita lihat di bawah ini. Variabel Y1, X1 2, X2-nya 0, dengan kapasitas maksimum mesinnya kurang dari sama dengan 8. Variabel Y2, X1-nya 0, X2-nya 3, kapasitas maksimum mesinnya kurang dari sama dengan 15. Variabel Y3, X1-nya 6, X2-nya 5, kapasitas maksimum mesinnya kurang dari sama dengan 30. Laba dalam 10.000 lebih dari sama dengan 3, X2-nya lebih dari sama dengan 5. Perumusan batasan-batasan. Kemudian kita buat perumusan fungsi maksimum dan minimum beserta batasan-batasannya. Perhatikan perumusan di bawah ini. Dengan maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2 dengan batasan-batasan 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30, X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Kita minimumkan, ini batasannya Y0 sama dengan 8Y1 plus 15Y2 ditambah 30Y3 dengan batasan-batasan 2Y1 ditambah 6Y3 lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, batasan yang kedua 3Y2 ditambah 6/5Y3 lebih dari sama dengan 5. Y1, Y2, Y3-nya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat perumusan fungsi kendala dari fungsi maksimum. 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30. Menjadi 2X1 plus X3 sama dengan 8, 3X2 plus X4 sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 plus X5 sama dengan 30. Kemudian kita rubah fungsi Z menjadi fungsi tujuan maksimum. Lihat perumusan di bawah ini. Fungsi Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Fungsi tujuan maksimumnya Z dikurang 3X1 min 5X2. Tabel simplexnya variabel dasar Z, Z-nya 1, X1-nya menjadi min 3, X2-nya min 5, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, nilai kanannya 0 dengan keterangan tidak ada.
Variabel dasar S1 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8, 8 per 0 serangan tak terhingga. X2-nya 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15. 15 per 3 sama dengan 5. S3-nya 0, 6, 5, 0, 0, 1, 30. 30 per 5 sama dengan 6. 6. Terus tentukan kolom pivot dengan cara kita lihat nilai negatif terbesar pada baris Z, yaitu kolom X2 yang bernilai min 5 yang berwarna red. Tentukan baris pivot dengan cara kita lihat hasil nilai keterangan sama dengan kolom pivot X2, yaitu 8 per 0, 15 per 3, dan 30 per 5 yang berwarna light green. Karena 5 adalah indeks terkecil, maka pada baris S2 dijadikan baris kunci pivot dengan 3 sebagai pivotnya yang berwarna biru. Kemudian kita merubah nilai baris pivot S2. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 0 bagi 3, 0. 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu kita hitung baris ke 1. Satunya atau Z-nya min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Selanjutnya kita hitung baris kedua, yaitu S1-nya. S1-nya ini karena kolom pivotnya adalah 0, kita kurangi 0. 2 dikurang 0, 0. 0 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. Kurang bagi 3, 0. 0, 0, 0. 8, 5 dikurang 0, 8. Kemudian kita hitung baris ke 4, S3. 6 dikurang 0, 6. 5. 1 dikali 5 yaitu 0. 0 dikurang 0, 0. 0, 1 per 3, 5. Min 5 per 3, 1. 0, 1, 35 menjadi 5. Lalu kita hitung kembali pada iterasi yang kedua, variabel dasar menjadi X1-nya min 3 berdasar Z. Z1, X1-nya min 3, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 5 per 3, S3-nya 0, nilai kanannya 25. Variabel dasar S1, Z-nya 0, X1-nya 2, S2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 8, S2-nya 0, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. S3-nya 0, 6, 0, 0, min 5 per 3, 1. Nilai kanannya 5. Kita hitung nilai Z-nya menjadi sekian. Selanjutnya kita hitung baris kedua pada S1-nya. Nilai S1 barunya menjadi 0, 0, 1, 5 per 9, min 1 per 3, 6, 1 per 3. Kemudian pada baris ketiga X2 lamanya 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 menjadi X2 barunya 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Hasil perhitungan di atas kita masukkan ke dalam tabel simplex menjadi Z-nya 1, X1-nya 0, S2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 5 per 6, S3-nya per 2, NK-nya nilai kanannya 27 per 2, S1-nya Z 0, S1-nya 0, S2-nya 0, S1-nya 1,
S2-nya 5/9, S3-nya min 1/3, dengan nilai kanan 6 1/3, variabel dasar X2-nya Z 0, X1-nya 0, S2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1/3, S3-nya 0, dengan nilai kanan 5. Variabel dasar X1, Z-nya 0, X1-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya min 5/18, S3-nya 1/6, dengan nilai kanan 5/6. Dengan kesimpulan dari hasil tabel di atas sudah dinyatakan optimal karena nilai pada kolom S1 dan S2-nya sudah bernilai positif. Oleh karena itu, kita bisa lanjutkan ke proses dualitas dengan cara di bawah ini. Pertama, kita masukkan nilai solusi optimal simplexnya X1 sama dengan 5/6, X2-nya adalah 5, adalah 5, adalah 5, S2-nya 5, dengan laba 27, 1/2 di nilai kanan pada Z-nya. Kemudian dengan cara yang sama, masukkan solusi optimal dengan masalah dualnya. Y1 mendapatkan nilai 0, Y2 dengan 5/6, Y3-nya 1/2. Terakhir kita masukkan perumusan fungsi tujuan dual, minimalkan Y sama dengan 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y3, 8 dengan Y1-nya adalah 0, 15Y2-nya dengan 5/6, 30 dengan Y3-nya 1/2, dengan hasil 27 1/2. Nilai ini sama dengan yang dihasilkan dari fungsi tujuan primal atau simplex sebelumnya. Kasus minimum. Saya akan menjelaskan kasus minimum. Bentuk primalnya adalah minimumkan Z 5X1 plus 12X2 ditambah 10X1 dengan kendala yang pertama X1 plus 4X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 10, 2 X1 plus X2 plus 3X3 plus lebih dari sama dengan 15, X1, X2, X3-nya kurang dari sama dengan 0. Untuk dualnya maksimumkan W 10Y1 plus 15Y2 dengan kendala yang pertama Y1 plus 2Y2 kurang dari 5, dengan kendala duanya 2Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, dengan kendala ketiga Y1 plus 3Y2 kurang dari sama dengan 10, Y1-nya kurang dari 0, Y2-nya kurang dari 0. Dengan tabel simplex optimum primalnya, yaitu dengan iterasi mendapatkan S1-nya 1, S2-nya 2, 3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0. Dan nilai ZJ, min CJ, min 5, min 12, min 10, 0, 0. Lalu pada iterasi yang pertama kita dapatkan ZJ min CJ 1, 0, min 4, 6, 0. Lalu pada iterasi yang kedua optimumnya ZJ min CJ mendapatkan 3,4, 0, 0, 5,2, 1,6 dengan solusi 76. Solusi optimum dual dalam tabel di atas yaitu Y1 sama dengan 5,2 dan Y3 dan Y2 sama dengan 1,6 dengan total W sama dengan 76. Sedangkan solusi optimum primalnya dalam tabel di atas adalah X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 4 dengan total Z adalah 76.
Selanjutnya saya akan menjelaskan game teori. Dua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mempunyai 3 strategi dalam bersaing untuk menambahkan laba bagi kedua perusahaan tersebut. 3 strategi yang digunakan seperti tabel di atas. Pertanyaannya adalah, strategi mana yang akan dipilih kedua perusahaan tersebut yang didapatkan? Honda H1, A2, H3. Dengan Toyota, Yamaha, Y1-nya sama dengan 50, 80, 75. Y2-nya 65, 45, 55. Y3-nya 95, 70, 60. Selanjutnya, kita tentukan pada langkah yang pertama, tentukan pie of matrix-nya, yaitu dengan H1, H2, H3, dengan Y1-nya 50, 80, 75, dengan Y2-nya 65, 45, 55, Y3-nya 95, 70, 60. Lalu kita cari row min atau baris yang nilai terkecil. Pada baris pertama kita mendapatkan nilai terkecil adalah 50. Pada baris yang kedua kita temukan nilai yang terkecil adalah 45. Pada baris ketiga kita dapatkan nilai terkecil adalah 55. Lalu kita cari pada kolom dengan nilai maksimum. Pada kolom pertama kita cari 50, 80, 75, kita mendapatkan nilai 80 dengan nilai maksimum. Pada kolom kedua dengan nilai 65, 45, 55, kita cari nilai maksimum, yaitu adalah 65. Dengan kolom ketiga dengan nilai 95, 70, 60, kita mendapatkan nilai 95 pada baris pertama. Lalu kita tentukan nilai row min pada baris dengan nilai maksimum, dengan nilai keseluruhan baris nilai maksimum, yaitu mendapatkan nilai 55 sebagai maksimum. Pada kolom kita cari hasil dari semua kolom, mana yang nilainya yang paling maksimum, yaitu 65. Kita tandai. Selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu tentukan saddle point-nya. H1, H2, H3. Y1 50, 80, 75, Y2-nya 65, 45, 55. Y3-nya 95, 70, 60. Masih sama tabelnya. Dengan row min baris masih sama, kolom max-nya masih sama. Jika kita mencari nilai saddle point-nya. Saddle point di sini 55 dan 65 tidak sama dengan 55 dengan 65 tidak sama. Lalu kita menggunakan metode strategi campuran. Jika tidak ada saddle point, pemain harus menggunakan strategi campuran. Lalu kita coret dengan pendekatan probabilitas. Pada row min atau baris, kita pilih yang terkecil, yaitu 45. Kita coret ke baris yang kedua, dan kolom max-nya kita cari pada nilai yang paling maksimum adalah 95. Kita coret menggunakan pendekatan probabilitas. Langkah yang ketiga yaitu pendekatan probabilitas. Dalam kasus ini sudah kita ketahui ukuran pie of matrix, yaitu 2 kali 2,
yaitu dengan menggunakan cara pendekatan probabilitas. Mendapatkan H1 50, 65, Y2-nya 65, dengan H2-nya Y1 75, Y2-nya 55. Di mana X1 sama dengan 1 dikurang X2, S2 1 dikurang S1, Y1 1 dikurang Y2, Y2 1 dikurang Y1. Langkah yang keempat yaitu dengan substitusi pada perusahaan H atau Honda dengan menggunakan metode campuran. Perusahaan H atau Honda 50X1 plus 75X2 sama dengan 65X1 plus 55X2. 50X1 dikurang 65X1 min 75X2 ditambah 55X2 dan min 15X1 min 20X2 min 15X1 min 20 dalam kurung 1 dikurang X1 min 15X1 min 20 plus 20X1 kita pindah ruaskan menjadi 20X1 kita pindah ruaskan menjadi min 35X1 min 20 dengan nilai X1 nya adalah 20 per 35 atau 20 dibagi 35 adalah 0,57 mendapatkan strategi 1 per 1 dengan strategi yang kedua kita hitung 2X2 sama dengan 1 min X1 1 min 0,57 kita mendapatkan 0,57 dari nilai X1 atau pada strategi 1.1. Lalu kita mendapatkan X2 dengan hasil 0,43 dengan strategi 1.2. Maka value H atau hasil H-nya benda adalah 50X1 plus 75X2. Kita masukkan 50 dengan X1-nya adalah 0,57 ditambah 75 dengan nilai X2-nya pada strategi 1.2 yaitu 0,43. Lalu kita hitung 50 dikali 0,57 dengan hasil 2,5 ditambah 75 dikali 0,43 dengan hasil 32,25. Lalu kita hitung kembali 28,5 ditambah 32,25 mendapatkan hasil 60,75. Pada perusahaan H atau Honda mendapatkan keuntungan adalah 60,75. Lalu langkah yang keempat, substitusi perusahaan Y atau Yamaha dengan metode campuran. Perusahaan Y atau Yamaha 50Y1 ditambah 65Y2 sama dengan 75Y1 ditambah 55Y2. 50Y1 dikurang 75Y1 sama dengan min 65Y2 ditambah 55Y2. 50Y1 dikurang 75Y1 mendapatkan min 25Y1. Min 65Y2 ditambah 55Y2 mendapatkan min 10Y2. Min 25Y1 min 10 1 min Y1 25Y1 min 10 plus Y10Y1. Lalu kita pindah ruaskan 10Y1 menjadi min 35Y1 sama dengan min 10. Y1 mendapatkan min 10 dibagi min 35 menjadi 0,28. Kita mendapatkan strategi 2.1.
Lalu kita hitung 2.2, Y2 sama dengan 1 min Y1, 1 dikurang 0,28, mendapatkan hasil Y2 adalah 0,72 dengan strategi 2.2. Lalu kita hitung value Y atau Yamaha. 75 Y1 ditambah 55 Y2. 75 kita masukkan strategi 2.1 dengan nilai 0,28, yaitu Y1-nya, ditambah 55 Y2. Y2-nya itu adalah strategi 2.2 dengan nilai 0,72. Lalu kita hitung 75 dikali 0,28, mendapatkan hasil 21. Lalu kita hitung 55 dikali dengan 0,72, mendapatkan hasil 39,2. Lalu kita hitung kembali dengan tambahan 21 ditambah 39,6, mendapatkan hasil 60,6. Pada perusahaan A mendapatkan keuntungan 60,6. Kesimpulannya adalah perusahaan H X1 mendapatkan 0,57 dengan strategi 1.1. Pada perusahaan H X2-nya adalah 0,48 dengan strategi 1.2, dengan value H-nya atau Honda, perusahaan Honda, yaitu 60,75. Dan pada perusahaan Y kita mendapatkan Y1 0,28 dengan strategi 2.1. Y2-nya adalah 0,72 dengan strategi 2.2, dengan value H-nya adalah 60,6. Jadi, strategi yang akan dipilih oleh kedua perusahaan yaitu strategi perusahaan menggunakan strategi 1.1 dan 1.2, mendapatkan keuntungan sebesar 60,75 dibandingkan perusahaan Y menggunakan strategi 2.1 dan 2.2, hanya mendapatkan 60,6. Jadi, kedua perusahaan akan memilih strategi yang 1.1 dan 1.2, mendapatkan keuntungan sebesar 60,75. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.